Shalom, selamat pagi saudaraku yang disayang oleh Tuhan. Renungan pagi untuk membuka hati, mengawali hari, melangkahkan kaki berjalan bersama dengan Tuhan. Sungguh kita patut bersyukur atas segala berkat dan pertolongan Tuhan hingga kita bisa memasuki di bulan baru di tahun ini. Kekhawatiran tidak bisa dipungkiri seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang terjadi di dalam perjalanan hidup kita yang seringkali menimbulkan sebuah kekhawatiran. Kekhawatiran adalah hal yang biasa, namun seringkali kekhawatiran menjadi sesuatu yang tidak biasa ketika kita kemudian menjadi depresi, menjadi stres dengan apa yang kita khawatirkan. Sebenarnya kita tahu apa yang Alkitab katakan, apa yang Tuhan Yesus katakan untuk kita tidak perlu khawatir dengan kehidupan kita. Namun ternyata hal ini tidak mudah. Di dalam benak kita, pikiran kita, hati kita, ada sesuatu yang kemudian menjadi kekhawatiran. Pagi ini saya ingin kembali membacakan buat kita satu bagian firman Tuhan sebagai lanjutan renungan khotbah di bukit, yaitu dari Matius pasal yang ke-6 mulai ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lubuk, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kekhawatiran adalah hal yang biasa di dalam kehidupan kita. Namun hal ini akan menjadi sebuah persoalan baru tatkala kekhawatiran di dalam diri kita itu menjadi berlebihan, yang membuat kita di dalam menjalani kehidupan penuh dengan kegelisahan dan seringkali menjadi stres. Bahkan seringkali juga menghilangkan kepercayaan kita kepada kekuasaan Tuhan. Untuk itulah ada 3 langkah penting untuk kita bisa tetap memiliki pengharapan di saat kita sedang mengalami sebuah kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Yang pertama, saat kekhawatiran mulai memenuhi hati dan pikiran kita, mari fokuskan hati dan pikiran kita bukan kepada apa yang menjadi kekhawatiran itu. Namun mari kita fokuskan kepada Allah yang sesungguhnya memegang kendali atas hidup kita.
Saat kekhawatiran terjadi, seringkali itu berfokus kepada diri kita, kebutuhan kita, keperluan kita, keinginan-keinginan kita. Padahal sesungguhnya kehidupan kita ini hanya sementara. Kehidupan kita ini ada di tangan kuasa kendali Allah yang sanggup sesungguhnya memelihara kehidupan kita. Jadi sekali lagi, ketika mulai timbul perasaan khawatir di dalam hati kita, mari fokuskan bukan kepada kekhawatiran itu sendiri, tapi fokuskan bahwa Allah memegang kendali atas hidup kita. Yang kedua, saudara, saat kekhawatiran mulai ada di dalam hati dan pikiran kita, percayalah bahwa Allah berkuasa atas hari-hari kita. Ia berkuasa untuk hari ini, Ia berkuasa untuk hari esok, dan seterusnya. Saudara-saudaraku, apa yang kita pikirkan itu sangat terbatas. Namun kita memiliki Allah yang tidak terbatas. Bahkan kemudian seringkali kekhawatiran itu seakan-akan hari esok menjadi gelap. Namun sesungguhnya ketika kita melihat bahwa Allah berdaulat atas kehidupan kita, kita akan menemukan bahwa sesungguhnya Allah lah yang memegang peranan untuk kita tetap percaya kepadanya. Tuhan Yesus mengatakan, burung Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan dandani. Terlebih kita sebagai ciptaan yang mulia. Untuk itu Tuhan berkata, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dan yang ketiga, kekhawatiran saat mulai menguasai hati kita, pikiran kita. Belajarlah untuk tetap tenang dan ambillah waktu untuk berdoa. Berserah sepenuhnya kepada kuasa Tuhan. Apakah dengan kita memikirkan kekhawatiran itu dapat mengubah keadaan? Tentu saja tidak. Ada langkah-langkah yang harus kita ambil dengan bijak. Dan disinilah Allah akan memberkati kita. Burung harus keluar dari sarangnya. Dia harus terbang. Dan di sanalah Allah akan menyiapkan makanan. Kalau kita memperhatikan di dalam kehidupan kita, dengan menenangkan diri di hadapan Tuhan, kita akan diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mengambil langkah-langkah praktis. Dan tentu saja langkah-langkah ini adalah tetap untuk boleh memuliakan nama Tuhan, bukan sebuah jalan singkat yang menuju kepada keberdosaan. Saudaraku, selama kita hidup, sekali lagi kekhawatiran akan datang kapan saja. Namun kiranya kita terus untuk belajar berserah kepada kasih karunia dan kedaulatan Tuhan. Kita percaya bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan kita untuk berjalan sendiri. Allah akan menopang kita. Sesungguhnya dari bacaan ini, Tuhan ingin mengajak kita semua untuk memiliki relasi kedekatan dengan Dia. Allah ingin agar kita terus memegang iman kita kepadanya. Saudara-saudaraku, relasi kedekatan inilah yang akan membuat kita menjadi lebih tenang. Melalui relasi kedekatan inilah menjadikan kita semakin mengenal rencana Tuhan, memahami kehendaknya, melihat kebaikan-kebaikannya. Dan sebagai anak-anaknya, kita terus diajar untuk mempercayai kuasanya yang sesungguhnya memegang kendali dan menyertai kita. Mari ambillah waktu untuk berdoa dan serahkan segala kekhawatiran kita kepada Dia.
Tuhan, hari-hari kami bersyukur bahwa Engkau senantiasa menolong dan memberkati kami. Namun sesungguhnya kami seringkali merasa khawatir. Dan ketika kami boleh mengawali hari ini, tolonglah kami supaya kami tidak jatuh kepada dosa kekhawatiran yang berlebihan, yang membuat kami kehilangan kendali, yang membuat kami menjadi stres. Terima kasih melalui firman yang seringkali kami baca, namun seringkali kami abaikan. Dan kami mau belajar kembali. Hari ini kami memasuki dengan semangat yang baru, bahwa Engkau Allah yang memegang kendali dan mengajar kepada kami untuk terus bersandar kepadamu, memiliki kedekatan relasi denganmu, sehingga kami boleh berjalan menikmati hari kami, kehidupan hari ini dengan sukacita dan penuh damai sejahtera. Tolong kami untuk boleh memasuki bulan yang baru di tahun ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Jangan biarkan kita tenggelam dengan kekhawatiran, namun bangkitlah untuk kita mengupayakan sesuatu sesuai dengan kehendak, hikmat, dan pertolongan Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin.